hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya dan pengurusnya, Sekjam yang mewakili Bapak Camat, Pak Ndak Ramil atau yang mewakili teman-teman semuanya, masyarakat DPW Jawa Barat, DPD Cilacap yang berbahagia hari ini. Pertama, mungkin tiada kata yang patut kita ucapkan kecuali syukur alhamdulillah kepada Allah kita dikumpulkan di tempat ini. Terus seperti biasanya selawat kita tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan jalan kerahmatan. Jadi ibu bapak yang hadir di sini, saya tidak panjang lebar, sudah diterangkan sama Pak Wardian. Jadi saya Robi Irawan Wiratmoko ini punya keprihatinan kepada negeri kita. Kenapa? Orang pinter-pinter dan orang cerdas-cerdas Indonesia ini tidak mempunyai inisiatif mengisi kemerdekaan dengan baik. Itu awalnya. Terus perjalanan saya panjang, disambati sama tani. Kalau petani itu besar Pak, abri petani, bahkan ada campur petani, karena petani itu pertama kali dicetuskan oleh Soekarno itu bahwa penyangga tatanan negara Republik Indonesia. Jadi bukan penggarap sawah, petani itu begitu. Jadi saya datang di sini mengajak kalau padi Bunda Loro ini kita kawinkan, jadinya padi Bunda Loro. Saya tidak lama. Sekarang padi Bunda Loro sudah berjumlah tertanam di atas bumi pertiwi ini hampir 900 hektar, mulai dari Sumatera sampai Sumatera. Itu bottom up. Apa yang diinginkan masyarakat, apa yang diinginkan. Akhirnya masuk ke Cilacap. Bapak sendiri beliau. Saya tengkar sama Pak Wardian, saya Bapak Teguh. Dikira saya jualan pupuk sama jualan benih. Kami tidak berjualan. Saya mempunyai ini, ayo dimanfaatkan. Negeri kita ini seperti ini, harus ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita rubah menjadi kedaulatan pangan. Kita harus berdaulat di dalam pangan kita. Kalau saya tidak teori seperti orang-orang, saya turun ke sawah, memperhatikan sawah. Intinya sawah. Saya dudukkan profesor-profesor kenalan saya. Kalian adalah orang terpenting di dunia. Saya bilang gitu. Punya ilmu dibuat ilmunya sendiri, dibuat profesor, dibuat ini. Kapan kalian turun ke bawah? Alasannya tidak ada transportasi dan akomodasi. Nah, inilah inisiatif di sini. Saya mulai dari Bojonegoro, masuk di Sumeneb, masuk di Sumatera Selatan, kita bekerja sama dengan BNNB. Jadi hasilnya ini Pak, kami tidak menjual bibit. Kami kepingin Indonesia ini berdaulat pangan. Kalau memang Pak Kadesnya seperti ini, saya senang. Cari 200 hektar atau berapa hektar, di atas 200, ayo kita bikin penggilingan padi yang modern. Nanti jangan jual gabah ke orang-orang, ke petani, ke apa pun jangan. Jual berasnya Bunda Loro dari Desa Kelumprit. Itu akan bernilai tinggi. Bahkan yang mengolah harus BUMDes. Nanti dibantu oleh teman-teman Koperasi Budidaya Nusantara 3. Nah, panennya diatur. Dan jangan khawatir. Bunda Loro ini di Madura tumbuh Pak 570 bulir per malai.
Sumatera asapnya tinggi, tumbuh 480 sampai 520 rata-rata. Ini lagi ngembangkan, karena tadi sudah disinggung sama Pak Waryat, ini lagi dikawinkan dengan mentik wangi. Jadi kita ngambil wanginya dan banyaknya. Semoga di 3 bulan ke depan kita bisa generasinya ini berubah menjadi 700 bulir dan sudah wangi. Kalau kita, saya pribadi kepingin di 1000 bulir permalai dengan 90 hari HST. Kalau sudah begitu 17 sampai 18 ton terpenuhi. Kenapa saya seperti itu? Karena sawah-sawah kita ini sudah menjadi bangunan. Kalau tidak ditingkatkan produksinya itu, makanya buang itu kimia, kembali ke leluhur. Mbah kita dulu itu sehat-sehat sampai 100 lebih, 90 lebih, karena yang tadi makannya tanpa kimia. Saya membuktikan, petani sini yang membuktikan, tanpa kimia apapun 520, 470, 480 sampai 525 kata Pak Waryat. Ibarat mana kimia? Dengan alam. Nah, ini saya kepingin pemuda sini, Karang Taruna sini ini membuat ekosistem. Desa akan bersih, kita bikin bank sampah yang organik, akan kita tambahkan pupuk-pupuknya petani di sini. Nanti saya siap turun dengan orang-orang. Terus yang mempunyai kandang sapi, kandang domba, kandang kambing itu dikumpulkan. Saya ingin kohenya ini dikumpulkan untuk membantu penyuburan tanah-tanah kita yang tergerus oleh kimia. Jadi setelah disebar, sebenarnya yang disemprotkan itu bukan pupuk, Pak. Namanya mikroba, hewan kecil yang menyuburkan tanah kita, yang menyediakan makanan padi kita. Tapi kita mengikuti dulu pupuk, iya wes pupuk. Nah, setelah itu subur, nanti kohenya dibuang ke situ lagi seperti dulu, tapi dihancurkan, cepat hancur dengan mikroba, itu lebih enak. Nah, syukur-syukur nanti dipeta. Ada Pak Ades ini jadi saya pada waktu di bawah Barokan, kalau di Jawa Timur, di bawah pohon bambu. Saya kepingin kalau memang ada itu, bagaimana untuk menanggulangi banjir. Ayo, nggak apa-apa kalau tidak Nusantara 3 ini investasi, di pinggir-pinggirnya itu kita pakai mina, jadi nggak sampai banjir, ditanggulangi lah dengan baik, dengan kalau kita gotong royong, kita kompak, Indonesia akan jaya kembali, Pak. Jangan nunggu perintah dari presiden, jangan menunggu pejabat-pejabat turun. Kita ini memiliki Indonesia. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Bertanilah yang baik, jadi pengusaha yang baik. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan ini. Lah, ada inisiatif seperti itu, UMKM, berasnya diolah, anunya diolah, lah kompak. Nah, syukur-syukur Pak Kades dengan Pak Sekdes ini kompak, datangkan pembeli beras ke desa saja, tak usah ke petani. Petani biar dibina oleh BUMDes dengan Pak Waryat dan dengan teman-teman. Pengen beras, datang ke balai desa. Ya. Pengen sayur, datang ke balai desa. Itu bagus dan harga stabil. Tapi kalau sudah berani begitu, Pak Kades dengan Pak Sekdes juga harus, petani ini bagaimana kalau berasnya kurang. Jangan sampai rentenir, tengkulak ini masuk di dalam desa-desa itu, kita manfaatkan BUMDes itu yang berbadan usaha. Itu luar biasa.
BUMDes dapat pemasukan, petaninya sehat, penghasilannya juga tambah. Jadi, saya ngomong kembali kepada Bunda Roro, dulu saya dedikasikan apa itu ini ke salah satu tokoh, tapi karena mungkin Allah tidak mentakdirkan, namanya dirubah menjadi Bunda Roro. Bunda Roro itu istri saya, jadi namanya Roro ini agak turunan tidak jelas, separuh Solo, separuh Lamongan sana, jadi perbatasan. Kalau merujuk dari Solo ada turunan dari apa itu Mangkunegaran. Kalau dari kan tidak jelas, dicampur-campur dari ini. Seperti saya ini kan campur-campur, setengah-setengah Madura, Madura rasa katanya. Nah, itu namanya Roro Krisiwardani. Jadi kita namakan Bunda Roro, bukan kita menganut yang macam-macam. Jadi ini, jadi mungkin dengan apa itu sifat keibuan dan yang lain-lainnya, akhirnya tahan di panas, tahan di apa itu namanya di banyak air, tahan. Nah, makanya kemarin itu saya agak kesel, gitu. Karena selama ini Bunda Roro itu tidak punya penyakit, belum ada penyakit, mungkin penyakitnya yaitu ini saja. Ya, dengan bawah putih sudah hilang. Tapi kemarin Jawa Barat digoncang dengan penyakit hebat, tidak ada akhirnya hawa. Jadi kami siap menyuplai bibit, kami siap menyuplai pupuk untuk kesejahteraan petani di sini. Tapi pada panen itu ada ketentuan kembalikan untuk biaya tanam yang akan datang, kembalikan kepada orang-orang yang membuat pembibitan ini, kembalikan kepada orang-orang yang bikin pupuk ini, dan dijamin tidak semahal kimia yang dilakukan, dan hasilnya dijamin sehat. Gitu. Tapi kalau masalah harga nanti sama Pak Walian, peningkatannya itu apa itu namanya ditingkatkan sendiri, pembungkusan sendiri. Nah, syukur-syukur satu desa ini ada 200 lebih yang kita tanam. Saya berjanji kita nyoba bikin penggilingan modern. Nah, penggilingan modern ini akan bikin padi ini lebih bagus. Ini aja yang kena banjir Pak Walian ya. Kena banjir ini kurang sedikit nutrisi. Kalau nutrisinya bagus, apa itu mentesnya lebih bagus lagi. Ini sudah bagus. Dari 520 umpamanya mungkin 10 atau 20 biji yang kurang isi. Ini. Kenapa? Tangan di sini harus benar-benar dibenahi. Mungkin dikawal terus pokoknya Pak Walian sama teman-teman di sini ada Pak gitu. Mungkin tanam yang akan datang ini waktu penggilingan apa itu baca sawah. Itu saya kepingin kalau memang di tetangga-tetangganya ada kowe, itu diikutkan digiling. Dan sebelum dibajak itu kita semprotkan yang namanya mikroba, biar terbalik dan menghilangkan kimia-kimia, nutrisi-nutrisi kimia yang ada di situ. Setelah itu dibajak lagi. Kalau dicampur dengan kowe, supaya apa? Desa ini tidak ada kotoran-kotoran hewan yang berterbangan. Dan teman-teman yang punya kowe lumayannya apa? Dapat uang bensin. Nah, kita manfaatkan, kita berkolaborasi dengan teman-teman yang mempunyai itu lebih cepat. Dan mungkin tanpa benih yang kita kembangkan sekarang, kita tambahkan wanginya sama banyaknya bulir, mungkin teman-teman sudah bisa 600. Karena apa? Di Sumeneb terakhir kemarin sudah 600. Jadi sudah 600 per malai. Itu kan tinggal tinggal asupan makanan yang ada di tanah tersebut. Jadi padi itu bukan dipupuk, Pak. Tanah inilah yang penyedia makanan, penyedia nutrisi ini harus kita siapkan. Seperti kita semuanya kepada itu
punya rumah. Kalau di kulkasnya itu ada sayur mayur dan apalagi ada depositonya, sudah subur. Itu. Tanah tersebut juga begitu, kita benahi tanah kita, padi pun akan subur, jagung akan subur, segalanya akan subur di situ. Itu yang terpenting. Nomor 2 lagi, kalau sudah nanam, jangan lupakan yang namanya etika. Ini sering kali. Jangan kita buka pintu air, apa kades namanya di sini? Lab. Pintu air untuk masukkan ke sawah, lab. Jangan kita buka lab itu pakai kaki, pakai apa karena jijik. Jangan. Duduk yang bagus dibuka. Atau nyapa dulu, Padi, selamat sore, gimana sore ini kabarnya? Kamu sudah, airmu kurang dong, tak bukakan. Lah didatangin. Nah, silakan air masuk. Itu Bapak itu. Pernahkah profesor buku mengajarkan seperti tidak ada? Hanya leluhur kita dan nenek moyang kita yang mengajarkan etika yang seperti ini. Makanya Bunda Loro kita tambah. Bukan pakai etika dan pakai rasa. Itu sudah dihilangkan sama petani-petani kita. Kalau pakai obat ini akan begini, kalau pakai pupuk ini akan begini. Jangan. Etika. Pagi kita aja ngomong, sore Padi, gimana kabarnya sore ini? Nah, ini waktunya air. Nah, itu mulai kita terapkan satu persatu. Yang tidak kalah penting tadi, kita kembalikan unsur hara, nutrisi tanah. Kita kembalikan kesuburan tanah kita. Dengan apa? Kita sudah punya kok semuanya, mikroba, dengan kowe, dengan apapun itu. Kita kawal. Dan terakhir, yakin apa yang kita lakukan pasti berhasil. Itu yang kita terapkan. Kalau di dalam-dalam ada. Kalau Bunda Loro ini dicampuri yang namanya kimia, di tengah-tengah itu mesti ada kuning-kuning, ada apa itu penyakit. Nah, disemprotlah dengan bawang putih, mimbo atau terasi, sudah selesai. Tidak perlu kita pestisida. Kenapa? Itu banyak kimia di situ. Apa itu ada enzim penyakit. Jadi itu. Karena nanti siang, lebih siang nanti kita bahas di tanya jawab. Sekarang kita melihat pabriknya. Saya juga belum tahu yang di mana ini. Karena saya juga nggak tahu di sini berapa nanam. Pokoknya laporannya sudah 400 hektaran. Saya sudah nyuplai bibit 400 hektar ke Jawa Barat. Nggak tahu di dapat di mana. Karena saya apapun itu banyak hal. Dan kita juga siap support. Kita di Mojokerto sekarang juga bikin desa wisata bersinar, bersih dari narkoba. Karena kita kerjasama dengan BNN, penasihat dan pembina kita juga petinggi-petinggi BNN. Kenapa adalah kita bersama. Jadi begitu. Kalau di Sumatera Selatan, orang-orang BNN kerjasama dengan petaninya yang membantu pemberantasan narkobanya. Kalau kita mengandalkan aparat cuma berapa, pengedarnya berapa. Jadi itu. Jadi kita mulai mungkin dari sini, etika kebangsaan, etika gotong royong, adil dan beradab untuk kemakmuran Indonesia. Kita mulai dari kita, dari kecil, dari keluarga kita. Gitu. Jadi itu. Terus pada saat kita ke sawah, jangan membawa masalah. Utang di sisi kita di sawah itu sudah kunjung saudara kita. Sudah di kantor, sumpah rumah, tengkar istri, ke sawah. Kasihan. Jadi partikel-partikel kebencian, partikel-partikel marah itu nanti ke sana. Datang ke sana dengan nol, menyapa dengan baik. Itu. Lah kalau habis tengkar sama istri datang ke sana. Kalau Pak Kades bikin laporan apa itu di sini pusing, anak sawah dulu. Baru ingat sawah. Makanya sawahnya itu nggak gemuk-gemuk, nggak banyak-banyak, cukup 4 ton, 5 ton sehektar. Kalau kita enggak,
12 toh. Kalau kita mau target sampai 17 sampai 18 supaya apa? Negeri kita makmur, negeri kita berjaya. Begitu Pak. Jadi Indonesia ini nggak tahu dapat menggantikan sosial beras. Ini berasnya di mana? Tapi kita masih impor. Nah ini kan pertanyaan. Ya harus itu urusannya orang-orang besar. Kita bukan besar. Kita kembali, kita tata keluarga kita, desa kita. Nah banyak konsep untuk membersihkan desa dari sampah dan narkoba. Itu intinya kita ada salah nanti supaya apa itu berguna semuanya. Apabila ada kata-kata saya nggak benar, nah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi itu etika seperti itu kita apa itu kita jalankan kembali supaya apa itu kita untuk bersama-sama nanti kita saling bertukar informasi, saling sharing berbagi pengetahuan tentang pertanian padi organik. Alhamdulillah hari ini saya bersyukur dan senang sekali karena kita dihadiri oleh beliau dari Busrobi jauh dari Mojokerto datang kemari untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, memperkenalkan Padi Bunda Roro, dan kebetulan nama Bunda Roro orangnya juga ada di sini. Selama ini Bapak Ibu nandur pari seempat wongen di orang nama, pari mapan wongen di orang nama. Ini hari ini Padi Bunda Roro ada. Alhamdulillah inisiatornya hadir langsung sehingga Bapak Ibu mudah-mudahan nanti marem karena kita mencoba untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian meningkatkan kesehatan padi yang kita makan. Saya senang ketemu dengan petani tandur tingkat panen pisang. Mudah-mudahan besok tandur tingkat panen 5. Oke, singgangnya sih bisa dipanen mudah-mudahan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kemarin sudah kita coba panen perdananya sebenarnya sudah dari 2 minggu yang lalu. Makanya ini saya bawa pesan sama Pak Nurohim, saya persiapan dari minggu Pak Nurohim pemilihan Pak Sekjan. Ini berhasil dimasak dari hari Selasa, hari Rabu dan hari Kamis. Alhamdulillah nanti ada kesempatan Bapak Ibu sekalian nicipin berasnya. Ini yang diliwat hari Selasa sampai hari ini tidak basi. Yang diliwat hari Rabu tidak basi dan yang tadi otomatis. Terus yang kedua, ini sangat cocok kenapa? Kalau nasi zaman biyen itu ana sing jenenge sega wadang ya, Pak. Sega wadang karo bungkil. Nah, besok kita bisa menikmati lagi, Mas Mubir ya. Sega wadang karo bungkil. Nang pasar Nusa Wungu kan apik banget ya. Iya kan? Bungkilnya sih akeh. Nang Sangkal Gunung Cilacap boleh bungkil langka, Pak. Kayak niku. Nah, hari ini kita bisa menikmati lagi tidak di Magicom, beras ini sehat. Artinya untuk teman-teman yang kena diabetes itu memang saran dokter memakan nasi kemarin. Sega wadang, nek wong Cilacap bilang gitu. Nah, ya, sega wadang. Artinya ini memungkinkan beras kita harganya akan lebih bagus. Karena sementara teknologi beras-beras yang lain masih tidak bisa bikin sega wadang. Nah, ini Bunda Roro bisa bikin sega wadang. Artinya penggunaan untuk teman-teman yang diabetes ini sangat membantu. Harganya pun tidak terlalu tinggi. Artinya ini sangat memasyarakat. Mudah sidik tapi sehat. Kan seperti itu. Ya, nah ini karena teman-teman petani juga sudah diuntungkan tadi. Kemarin saya hitung hasil panen satu batang itu sampai 520 lebih. Satu batang. Karena
baru 4 bulan yang lalu saya punya program padi yang berbeda. Satu batang hanya 138 dengan berat rata-rata 9 sampai 10 gram. Saya timbang Gus kemarin ke sawah. Tapi kalau ini saya nggak nimbang karena sudah 4 kali lipat. Seperti itu. Dan hari ini saya memberanikan diri, kemarin soal Pak Kades, Pak saya kepengen cerita-cerita dengan teman-teman petani. Mengajak sih enggak, mau cerita toh, anggap petani diceritain itu ya. Nah, bijak orang gelem ya. Ya bisa orang gelem, tapi lihat padunya seperti ini, dia minta, biarkan beliau-beliau nanti yang minta, kan gitu ya. Seperti itu. Jadi kita menginformasikan saja kepada Bapak Ibu sekalian supaya bahwa ini adalah padi yang bagus, sehat, memang agak kurang wangi seperti halnya padi-padi organik yang lain, tapi ini tidak wangi tapi sehat, ya, tidak wangi tapi sehat, jadi sangat aman. Terus berikutnya, kebetulan saya juga ketua Asosiasi UMKM Kabupaten Cilacap, sehingga saya di sini kemarin pesen tempat nasinya yang bagus, akhirnya muncullah ini. Karena ini teman-teman nanti kita bisa bawa, kemarin Pak Kades saya sudah nembung dengan teman yang punya food court di Cilacap untuk menjadi galeri produk-produk kerajinan yang ada di Blueprint. Ya, jadi ini tempatnya bagus. Kita nanti mungkin rumah makan Bunda Roro yang ada di Santero Indonesia, kalau pesen tempat nasinya ke sini sudah luar biasa. Ini. Jadi kita punya sahabat UMKM nanti kita tawarkan. Ya, kebetulan kalau dihitung, kalau jumlah UMKM Cilacap itu munggah mudun Pak, anggaran mana BLT anggotanya juga. Kemarin sebelum ada bantuan UMKM anggotanya hanya 19.000, tapi begitu ada bantuan UMKM menjadi 71.000. Banyak ya. Ada bantuan UMKM tahap 2 naik menjadi 140.000. Ini jadi mendadak UMKM. Ini budaya kita yang luar biasa. Ya. Nah, kebetulan salah satu klaster di asosiasi kami ada klaster pertanian, dan di MNT juga kebetulan fokus ke pertanian dan peternakan. Ya, sehingga Bapak Ibu banggalah menjadi seorang petani. Yang kata Gus Robi, petani itu penyangga tatanan negara Indonesia. Saya sangat setuju, sehingga saya kepingin pada suatu saat nanti anak-anak kita yang TK ketika ditanya sama bu guru, apa cita-citamu jadi petani? Pernah dengar Bapak Ibu? Belum. Nanti kita dengan Gus Robi ya Gus, kita programkan suatu saat nanti cucu kita ditanya sama bu guru, cita-citamu apa nak? Petani. Berat untuk mengatakan itu, karena apa? Petani kita belum kaya-kaya. Kalau nanti petaninya kaya raya, anak kecil kepengen jadi petani, ya kan? Menggeser profesi YouTuber nanti, ya kan? Petani, kan gitu ya. Biar nanti pertaniannya bagus, yang dijual YouTube-nya, jadi berasnya murah, kan gitu ya. Nanti kolaborasi dengan teman-teman di digital marketing. Nah, ini petani kita akan sangat modern. Demikian Bapak Ibu sekalian, perkenalan pertama untuk nanti konsep pertaniannya, jenis pertaniannya, sistem kerjasamanya, sistem yang lain-lainnya nanti akan kita bicarakan setelah kita ke sawah. Mungkin demikian yang saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Develop atau percobaan penanaman benih padi Bunda Roro. Alhamdulillah kemarin kita panen bersama kelompok tani dan KKS Desa Klumprit. Hasilnya cukup membanggakan. Saya menyaksikan sendiri, kalau benih padi biasa itu satu bulir itu gabahnya, cara Jawane gabahnya itu cuma 160 sampai 170. Kalau Bunda Roro bisa 400 sampai 500. Ini adalah sangat luar biasa. Bisa kita bayangkan
di saat cuaca atau musim yang tidak tentu sekali saja bisa menghasilkan begitu banyak satu malai itu butir padi, apalagi nanti di musim kalau orang sini ngarani rendang MT1, kita tidak bisa membayangkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap KKS Desa Klumprit yang sudah mengangkat Desa Klumprit. Mudah-mudahan ini hanya bukan sekedar iklan, tapi saya mohon juga ini benar-benar dibudidayakan dan dikembangkan, karena ini di samping hasilnya yang cukup bagus dan melimpah, tapi juga ini jenis padi yang kita tanam itu menggunakan program organik dari pemupukan sampai penyemprotan. Jadi itulah yang perlu kita kembangkan. Karena warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada warga Desa Klumprit, khususnya para petani dan kelompok tani, kami ucapkan selamat dan kami ucapkan sukses. Desa Klumprit ini sebagai pilot project atau demplok untuk padi jenis baru. Berdasarkan hasil teknologi, kemudian juga penelitian dan lain-lain, rupanya untuk padi Bunda Roro ini sangat cocok bisa diterapkan di wilayah yang sering kena banjir, juga handal dan bisa bertahan di suasana tanah yang tahan atau kering atau kurang dari air. Untuk itu pada para rekan-rekan petani ini yang dari kabupaten maupun dari pihak penyelenggara ini, kami beritahukan bahwa petani Klumprit ini petani yang tangguh, Pak. Petani yang tangguh, petani yang handal. Di sini tangguhnya itu bisa tandur ping papat, panennya sepisang. Besi tandur, baik kan tangguh ya. Iya. Bisa kalau di Sampang, di Maus, tandurnya ping papat, ya panennya ping papat. Orang pati yang tangguh. Ini namanya tangguh tidak putus asa. Tetap ya, ini tangguhnya ini. Nah, ini dengan adanya penemuan jenis padi baru ini, Bunda Roro ini mudah-mudahan jadi solusi untuk warga masyarakat, khususnya di Nusa Momo. Kita kembali ke alam, back to nature. Dulu waktu zaman saya kecil, mangane beras genja, beras raja lele, kalau juwito saya nakira karuan. Setelah perkembangan teknologi ke sini, berbagai macam obat kimia divariasi menjadi pupuk, lahirnya jenis pari yang banyak beraneka warna. Dan itu semuanya dari mulai tandur sampai panen disemprot pakai kimia. Maka tidak jarang manusia zaman sekarang hujan sedikit dia masuk angin. Iya, pada Riki beda kalau zaman nenek moyang kita. Hujan-hujan orang Kelamben paling sawah berani Bali tetap kerokan ya. Kalau sekarang itu karena dari segi makanan saja apa-apa sudah terkontaminasi. Nah, ini untuk padi Bunda Roro ini yang kami cari memang padi si tahan banjir kalau di Nusa Momo. Jangan sampai ada padi pada saat mau dipanen udah 1 minggu banjir datang, padi pada rubuh. Kan melasi petani nggih. Wong sing wong bangun wis pada milih-milih kok. Bangun lah kondisi kasih pada rubuh di kongkoan keri-kerian kan melasi sing di sawah, milih sing pada
kering. Nah dengan ini mungkin bisa solusi yang terbaik, dan ini padinya juga baik, tipenya, jenisnya, ini ada sampelnya, padinya madan. Nek pari gendut identik karo buket, contohnya cisadane. Nek pari cilik dawa identik karo enak dipangan, IR32 jenisnya itu. Tapi ini ya gendutnya anak, dawane anak, terus rasanya ya mungkin anaknya untuk madang sih. Nah, ini mungkin sebagai solusi dari antara enak buket bisa menjadi satu, karena dilihat dari fitur padinya adalah gendut dan panjang. Nah ini rekan-rekan, monggo para petani di Desa Klumprit, kami ucapkan selamat dan sukses. Tolong diikuti penyuluhan ini sampai akhir. Kalau ada yang tidak paham ditanyakan, kalau yang belum paham ditanyakan sampai sepaham-pahamnya. Memang di Nusa Mulia lagi cari padi sing tahan rubuh, nek banjir aja matek rubuh. Dicari, diformulakan, dicari yang baik untuk bisa diterapkan di Nusa Mulia. Bapak Ibu semuanya, kami malah hampir lupa bahwa sebetulnya Pak Camat sendiri akan hadir ke sini, Bapak Ibu. Tapi karena beliau Pak Camat lagi tugas di Semarang, mengakhiri tugas akhir di Klaten, sehingga kami yang mewakili belum hadir di sini. Mudah-mudahan tidak ada rotan, akar pun berguna. Jadi tidak mengurangi rasa hikmat. Dan Pak Camat tadi WA ke saya, titip salam kepada petani Klumprit. Saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.